Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Salam. Damai di hati kita semua. Apa kabar pagi ini? Walaupun panas. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita setiap tahun ini merayakan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dan di minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan kembali untuk merenungkan bagaimana kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita semua. Keselamatan manusia diperoleh dengan harga yang mahal, yaitu pengorbanan Yesus sendiri. Karena itu kita sebagai manusia harus mampu untuk memaknai dan menghormati keselamatan yang telah kita terima ini dengan menghargai kehidupan kita dengan menjalani seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup ini. Nah, dalam memaknai Minggu Sengsara yang ketiga, ada dua bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk memahaminya, dan kita akan memahami itu di bawah terang tema memandang Dia yang tertikam. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Sakaria dalam sejarahnya disepakati oleh penulisnya Sakaria bin Berekia bin Ido, sebagaimana yang ada dalam pasal 1 ayat 1 dalam kitab ini. Dan dalam kitab Sakaria, dia juga sebagai salah satu nabi yang berhasil kembali dari pembuangan di Babel bersama umat lainnya ke Yerusalem. Ada dua pergumulan yang dihadapi Sakaria pada waktu itu, yaitu yang pertama, dia menyerukan agar bait Allah di Yerusalem itu harus dibangun kembali, dan juga yang kedua, seruan untuk pertobatan dari penyembahan-penyembahan berhala di tengah umat Israel. Pertobatan dan menjaga kekudusan hidup menjadi penting dalam seruan-seruan yang disampaikan oleh Sakaria. Tuhan memanggil Israel sebagai umatnya, dan Israel dipanggil untuk dijadikan sebagai umat kesayangan. Tapi mereka suka memberontak kepada Tuhan, dan tentu ini merupakan satu pemberontakan yang membawa dosa, dan Tuhan juga mencambuk mereka walau tidak meninggalkan mereka. Hukuman Tuhan kepada mereka adalah ekspresi dari kasih Tuhan yang tidak saja mencambuk tetapi juga memulihkan, melindungi, bahkan menyertai, dan akhirnya mengirim Kristus yang rela berkorban dan dikorbankan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita ialah siapa yang dimaksudkan di sini dengan Dia yang tertikam? Sehingga dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Yohanes, menegaskan kembali bagian ini. Terkait dari pertanyaan ini, ada penafsir yang mengatakan bahwa Dia yang tertikam ini menunjuk pada orang-orang mati dalam pertempuran dengan bangsa Babel atau bangsa lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ini sebuah bahasa kiasan yang menunjuk kepada Allah sendiri, bahwa kelakuan penduduk Yerusalem, baik keluarga Daud sebagai raja dan seterusnya, telah mengingkari dan mengkhianati kesetiaan mereka kepada Allah. Perlakuan mereka yang tidak setia itulah sebuah bentuk penikaman kepada Allah. Jadi ini sebuah kiasan yang dipakai. Kemudian ini juga sebuah nubuat ke depan, dan ini menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Dan ini diperkuat dengan adanya Yohanes yang sangat berkisah tentang peristiwa penyaliban Kristus, mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Sakaria tadi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Yohanes mengaitkan peristiwa ini dengan nubuatan Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10 untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu dan telah ditikam. Sehingga kesimpulan bagi kita dalam nubuatan Zakaria tentang dia yang telah mereka tikam merujuk pada Yesus Kristus yang lambungnya ditikam oleh prajurit Romawi untuk memastikan kematiannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lambung Yesus ditikam dan tentu ini rasa sakit. Kalau kita pernah dan melihat orang kena tikam atau kita sendiri yang mengalami sakit, ya. Entah kita ditikam karena parang-parang tajam, atau mungkin ya beling, jarum dan seterusnya, sakit. Tapi rasa sakit ini berbeda dengan rasa sakit yang dialami oleh Yesus. Ini tikaman yang memastikan kematian Yesus. Yesus mendapatkan tikaman karena dosa-dosa kita. Dan sekiranya saudara-saudari, pernyataan ini menjadi perenungan yang mendalam di minggu sengsara yang ketiga. John Calvin menekankan bahwa keselamatan itu anugerah yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang membukakan mata manusia untuk memandang kepada Kristus dengan iman. Ini berarti saudara-saudari di minggu sengsara yang ketiga ini kita diajak untuk tidak sekedar memandang dia yang tertikam, tetapi lebih pada tindakan iman atau respon dari kita setelah memandang dia yang tertikam itu. Apa yang harus kita lakukan setelah memandang dia yang ditikam itu? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah dan kita imani adalah Allah yang melimpah dengan kasih setia bagi kita orang berdosa. Karena itu sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita memasrahkan diri kita. Bagaimana kita menyadari dan pasrah atas setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Setiap waktu, setiap saat kita selalu melakukan dosa. Dan dosa telah membuat kita meratap. Dosa telah membuat kita merayap. Jadi meratap bukan hanya sekedar kita menangis. Ya. Kan kita meratapi kita pun dosa-dosa, situ kita buat ulang lain. Tapi meratap ialah benar-benar kita meninggalkan dosa-dosa kita dan tunduk penyerahan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap hidup dan situasi yang dialami oleh orang lain. Meratap artinya kita merendahkan hati kita sekaligus menyadari keterbatasan diri kita bahwa kita manusia yang lemah dan kita manusia yang berdosa. Setiap waktu kita melakukan dosa dan kesalahan. Tapi tidak stop di situ. Sekaligus kita menyadari bahwa ada kasih Tuhan yang terus menerima kita jikalau kita mengaku dosa dan kesalahan kita pada Tuhan. Meratap menjadi tanda pertobatan hidup baru di dalam Tuhan. Bahkan setiap pergumulan, persoalan dari kita yang meratap ialah bagian dari proses untuk kita lebih semakin dekat lagi pada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pesan penting bagi kita untuk kita bisa memaknai 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama, bahwa dia yang tertikam ini menggantikan posisi kita. Saudara-saudari, Yesus Kristus ini dia menjalani jalan sengsara. Bahkan tubuh lambungnya tertikam akibat salah dan dosa kita. Saat kita melihat tubuh dan lambung yang tertikam, seharusnya kita membayangkan bahwa kitalah yang seharusnya menanggung penderitaan itu. Tubuh yang tertikam bercerita kepada kita tentang kita yang berkhianat kepada Allah.
Setiap tahun kita merayakan kesengsaraan Kristus, dan simbol-simbol kesengsaraan Kristus itu selalu kita tayangkan dalam minggu-minggu kesengsaraan. Saya tidak tahu bagaimana kita punya refleksi kalau kita melihat simbol tubuh Kristus yang tersalib. Dan saya juga tidak tahu bagaimana perasaan kita saat kita mendengar peristiwa kesengsaraan Kristus. Namun satu hal yang jelas, saudara-saudari, kita melihatnya tanpa harus berkata-kata. Kita melihatnya dengan melihat pada diri kita sendiri bahwa kita ini orang yang berdosa. Salib Kristus, tubuh yang tersalib, lambung yang tertikam, adalah gambaran bagaimana kasih Kristus tidak ada duanya dalam kebersihan kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, setiap minggu dalam berita anugerah itu, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Kristus benar-benar memberi diri untuk dosa-dosa kita. Dia menggantikan posisi kita. Di momen minggu kesengsaraan ini juga ya Tuhan, Bapak Mama, mungkin kita bisa melihat bahwa di momen ini kita diaspora ada dalam perlombaan salib, dan saya pikir di tiap-tiap rayon ini sudah mempersiapkan. Semoga ini menolong kita berefleksi tentang bagaimana Kristus boleh ada dalam penderitaan Dia. Ini menunjukkan kasih yang besar bagi kita. Yang kedua, Dia tertikam memberikan pesan pengampunan. Jadi poin berikutnya adalah tubuh yang tertikam itu memberikan pesan pengampunan yang tanpa syarat. Pengampunan yang tulus, pengampunan yang murni. Siapakah saya dan saudara-saudari sekalian? Kita orang-orang yang terhina dan berdosa. Namun dengan tubuh yang menderita, tubuh yang tertikam, kita diterima, kita dibaharui, dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Jalan sengsara Kristus bukan sekedar tanda kasih, tapi jalan salib, jalan pengampunan. Itu sebabnya, saudara-saudari, mengapa kita diminta untuk bisa mengampuni sesama, karena Kristus lebih dahulu melakukan hal demikian. Ketika kita berdoa, ketika kita berdosa dan datang kepada Tuhan, seperti itu juga pengampunan kita terima. Kalau setiap kita mengaku percaya dan berjalan mengikut Kristus, harus mampu juga berjalan dalam pengampunan. Dalam doa-doa biasanya kita berdoa, memohon ampun dan seterusnya. Karena itu, saudara-saudari, Dia yang tertikam adalah Dia yang selalu memberi pengampunan. Memandang kepada Dia yang tertikam, maka saat itu juga kita terus berjanji untuk mampu memberi pengampunan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Dia yang tertikam menghendaki adanya penyesalan, pertobatan, dan sikap hidup yang baru. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu berjalan bersama dengan pertobatan. Kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita, maka itu sejalan dengan pertobatan. Sejalan dengan komitmen hidup yang baru. Jangan sampai kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan, setelah itu kita buat. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penyayang. Jadi kita berdoa, habis kita berdosa, berbuat lagi. Tubuh yang tertikam memberi pengampunan. Dan tubuh yang tertikam juga mengundang sebuah pembaharuan hidup yang baru. Kalau kita menyadari bahwa Yesus Kristus telah menjalani masa-masa kesengsaraan, maka ini menuntut kita untuk bagaimana dalam hidup ini kita juga menjalani dengan penuh penyesalan dan juga ada pertobatan dalam diri dan sikap hidup yang baru. Jadi jangan hanya momen sah, tapi bagaimana menghayati itu dengan tindakan nyata.
bagaimana kita merespon pengorbanan Kristus itu dengan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai salib yang berdiri sebagai momen perlombaan, tapi dalam tindakan kita, masing-masing kita tidak menunjukkan bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Sia-sialah kita memaknai kesengsaraan Kristus. Karena itu menjalani minggu-minggu perenungan akan kesengsaraan Kristus, salah satu titik beratnya pada sikap penyesalan, sikap pertobatan, dan komitmen hidup yang baru. Titik beratnya di situ. Bagaimana kita punya hidup ini penuh dengan dosa, tapi pada akhirnya kita menyesal, kita bertobat, dan komitmen hidup yang baru. Ya, gereja dalam tradisinya tidak sebatas menetapkan minggu-minggu kesengsaraan Kristus, tapi di dalamnya dan melalui kita semua diajak untuk terus memandang kepada Kristus yang menghendaki agar sikap hidup kita juga seturut dengan contoh dan teladan Kristus sendiri. Kalau dalam hidup ini kita punya komitmen melakukan hal demikian, saudara-saudara, maka di momen minggu sengsara ini menolong dan memampukan kita. Selesai minggu sengsara, selesai di situ. Tidak. Tapi seterusnya dalam kehidupan kita, harus kita menyadari dalam diri bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Karena itu tindakan nyata yang harus kita buat ialah datang kepada Tuhan penuh penyesalan. Kita bertobat dan punya komitmen untuk hidup yang baru. Selamat memaknai minggu sengsara yang ketiga. Kita percaya bahwa ketika kita ada dalam hidup ini, dosa dan kesalahan terus kita lakukan. Tapi kalau ada komitmen dalam kehidupan kita untuk mau hidup dalam pengampunan dari Tuhan, maka kita juga dimampukan oleh Tuhan dengan dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.